Jadi pendidikan itu menyapa orang dari setiap jenjang dan perkembangan manusia itu sendiri, juga menyapa orang dari semua tempat, dari semua konteks. Dan kemudian pendidikan itu berlaku ya pada semua person dan konteks. Nah, itu yang akhirnya menjadi kesimpulan yang saya dapat sampaikan kepada Anda tentang pengertian daripada pendidikan, berdasarkan pengertian-pengertian yang secara komprehensif yang kita gali dari pemikiran para ahli sebelumnya yang berteori tentang pengertian pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian Profesor Robert Pasmino mendefinisikan pendidikan Kristen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian pendidikan Kristen. Jadi sesudah kita dapatkan apa yang dimaksud dengan filsafat, apa yang dimaksudkan dengan pendidikan, dan kemudian kita sampai kepada pemahaman tentang pendidikan agama Kristen itu. Nah, dalam hal ini Robert Pasmino mendefinisikan pendidikan agama Kristen atau pendidikan Kristen ya adalah sebagai usaha bersengaja yang dilakukan secara sistematis tetapi ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi. Tujuannya adalah untuk mentransmisikan pengetahuan, mentransmisikan nilai-nilai, mentransmisikan sikap-sikap, mentransmisikan keterampilan-keterampilan, mentransmisikan tingkah laku yang mengupayakan supaya terjadinya perubahan, supaya terjadinya pembaruan, supaya terjadinya reformasi pada pribadi-pribadi ataupun pada kelompok, bahkan pada struktur ya yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam hal ini orang yang dididik atau yang kita kenal dengan istilah peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, terutama ya sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya. Nah, dalam hal ini Pasmino melihat konteks pendidikan agama Kristen ialah gereja. Jadi pendidikan agama Kristen itu konteksnya adalah gereja. Gereja bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam bentuk kumpulan orang-orang percaya yang ada di dalam gedung gereja, yang ada di dalam keluarga, yang ada di dalam gedung sekolah, yang ada di dalam masyarakat. Itulah konteks pendidikan agama Kristen. Jadi keliru sekali orang mendefinisikan pendidikan agama Kristen seperti yang kita lihat dalam pembukaan materi kita di awal perkuliahan itu sebagai muatan mata kuliah, muatan mata pelajaran ya, atau hanya berada pada konteks sekolah, konteks perguruan tinggi ya. Jadi sesungguhnya kalau kita mengambil program studi pendidikan agama Kristen itu jangan dipersempit hanya pada level sekolah. Anda dipersiapkan menjadi pendidik ya dalam dalam semua konteks. Ya, konteks utamanya di mana? Gereja. Anda dipersiapkan menjadi guru ya di tengah-tengah orang percaya yang namanya gereja. Orang percaya yang ada di dalam gedung gereja, orang percaya yang ada di dalam rumah tangga, orang percaya yang ada dalam gedung sekolah, orang percaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi Anda benar mengambil program studi pendidikan agama Kristen.
Karena Anda dipersiapkan menjadi pendidik seperti Yesus, menjadi rabi. Ya, jadi tidak ada menjadi pendeta, tidak ada perintah itu, tidak ada panggilan untuk menjadi pendeta. Yang adalah panggilan menjadi pendidik, menjadi seorang guru seperti Yesus. Untuk apa? Membuat murid bagi Yesus. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 7 fondasi yang menjadi dasar pengembangan dan dasar diskusi pendidikan Kristen dalam konteks gereja. Yang pertama, fondasi Alkitab. Jadi, pengembangan dan dasar diskusi-diskusi dalam penyelenggaraan pendidikan agama Kristen harus berdiri di atas fondasi Alkitab, yaitu tentang bagaimana ajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbicara mengenai pendidikan dan pembelajaran. Karena guru yang utama dan terutama adalah Allah. Di awal materi perkuliahan ini saya katakan bahwa pendidikan itu adalah rancangan baku Allah. Allah yang merancang pendidikan. Karena itu, pendidikan agama Kristen harus dibangun dan dikembangkan diskusi-diskusinya di atas dasar fondasi Alkitab. Kemudian yang kedua, pendidikan agama Kristen dibangun dan dikembangkan di atas dasar fondasi teologis, yaitu tentang bagaimana pendidikan agama Kristen mengemukakan pentingnya teologi dalam pendidikan Kristen. Jadi orang yang mengambil program studi pendidikan agama Kristen harus kuat teologinya, karena teologi itu sebagai pondasi, sebagai dasar bangunan dalam diskusi-diskusi penyelenggaraan pendidikan agama Kristen, dalam diskusi-diskusi pengembangan pendidikan agama Kristen. Jadi juga fondasi teologis menjadi usulan konsep-konsep teologi reformasi yang terus patut dikembangkan bagi landasan pendidikan kita. Kemudian, selain fondasi Alkitab dan fondasi teologis, pendidikan agama Kristen didirikan dan dikembangkan di atas fondasi filosofis, di mana fondasi filosofis membantu pendidikan agama Kristen membahas konsep filsafat tentang apa fenomena yang dihadapi, tentang persoalan-persoalan apa yang dihadapi melalui kacamata metafisikanya, tentang bagaimana pengetahuan dihasilkan, tentang bagaimana menggunakan pengetahuan itu yang kita kenal dengan epistemologinya, dan tentang bagaimana etik, nilai daripada penyelenggaraan pendidikan agama Kristen itu, dan bagaimana menemukan seni dalam menyelenggarakan pendidikan agama Kristen itu dalam kaitannya dengan pemikiran dan praktek pendidikan Kristen. Itulah fungsi fondasi filosofisnya. Jadi apa yang harus dilihat, apa yang menjadi metafisikanya, pengetahuan yang mana yang harus kita gunakan, apa epistemologinya. Lalu kemudian bagaimana membuat penilaiannya, benar salahnya atau aksiologinya, dan baik buruknya, indah atau jeleknya sesuatu. Sehingga kita mampu mengambil keputusan bahwa ini yang harus saya lakukan, bahwa ini yang harus saya kerjakan, bahwa ini harus saya tinggalkan, bahwa ini tidak baik, bahwa ini yang terbaik. Lalu kemudian selain fondasi Alkitab,
pondasi teologis dan pondasi filosofis, pendidikan agama Kristen juga dikembangkan di atas dasar pondasi historis tentang bagaimana pendidikan agama Kristen dikembangkan dengan mempelajari pelajaran dari sejarah pemikiran dan praktek pendidikan Kristen konteks gereja di sepanjang masa. Jadi kita harus lihat bagaimana tokoh-tokoh pendidikan Kristen di masa lalu membangun pendidikannya. Bagaimana tokoh-tokoh gereja di masa lalu membangun pendidikannya, bagaimana tokoh-tokoh pemikiran pendidikan Kristen di masa sekarang untuk membangun pendidikannya. Untuk bagaimana Anda nanti membangun pemikiran Anda tentang pendidikan agama Kristen supaya bisa menjadi legasi, jadi menjadi kajian historis, pemikiran-pemikiran atau warisan-warisan para pendidik-pendidik Kristen di masa lalu harus dikaji ulang di masa kini, supaya kita mampu melihat mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu ditingkatkan. Kemudian kita melihat lagi fondasi pengembangan pendidikan agama Kristen dibangun di atas dasar fondasi sosiologis, di mana pendidikan agama Kristen mampu membahas konstruksi pemahaman dalam konteks sosialnya. Jadi pendidikan agama Kristen itu bukan penyelenggaraan secara eksklusif. Coba Anda lihat sekarang itu sekolah-sekolah Kristen itu sangat eksklusif, hanya ditujukan untuk orang Kristen, tidak membuka ruang bagi orang yang lain. Beda sekali penyelenggaraan pendidikan agama Kristen dalam konteks persekolahan di masa lalu. Sosiologis kita itu dipertanyakan, pondasi sosiologis dari penyelenggaraan pendidikan agama Kristen kita di sekarang ini. Bahkan ada sekolah yang hanya dikhususkan untuk satu suku tertentu. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Nah, tentu sekolah itu sudah kehilangan fondasi sosiologis. Karena kalau Anda hanya belajar dari suku Anda sendiri, maka pengetahuan Anda tidak lengkap karena tidak universal, tidak luas. Jadi jangan berteman dengan satu suku atau jangan berteman dengan yang itu saja. Ya kan? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi sesungguhnya dalam fondasi sosiologis itu membantu pengembangan pendidikan agama Kristen untuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Di mana sesungguhnya pendidikan harus berlangsung? Apa nilai dalam konteks itu? Bagaimana dinamika konteks itu berlangsung? Nah, kemudian pendidikan agama Kristen juga dibangun di atas pondasi psikologis sebagai pondasi yang keenam dari 7 pondasi yang diajukan oleh Robert Pasmino. Nah, dalam pondasi psikologis pendidikan agama Kristen dikembangkan, di mana pondasi psikologis menjadi alat untuk mempelajari psikologi perkembangan, mempelajari psikologi kognitif, mempelajari psikososial, mempelajari moral dan iman, mempelajari kepribadian dan psikologi belajar. Lalu yang terakhir adalah pendidikan agama Kristen dibangun di atas fondasi kurikuler, di mana pendidikan agama Kristen terbentuk untuk membahas pertanyaan utama dalam mempertimbangkan kurikulum, mempertimbangkan metafora kurikulum, perencanaan dan pembelajaran dan aiden kurikulumnya. Apa yang harus dipelajari?
apa kurikulum yang tidak tertulis tapi dipraktekkan, ya, atau yang disebut dengan hidden curriculum. Nah, di dalam kelas banyak sekali guru mengajarkan hidden curriculum yang tidak ada di silabusnya, yang tidak ada di RPP-nya, ya, tetapi muncul di kelas, seperti kata pemalas, bodoh, kan tidak ada itu. Kalau cari di dokumennya nggak ada, tetapi nampak di kelasnya. Marah, membentak, apakah itu ada dalam skenario-nya di silabus dan RPP-nya? Tidak. Tapi mengapa ada? Itu yang disebut dengan hidden curriculum. Kemudian adapun isu-isu penting dalam pendidikan Kristen menurut Pasmio adalah meliputi pertama pokok-pokok filosofi pendidikan Kristen, yaitu tentang bagaimana kita mendefinisikan pendidikan Kristen itu sendiri. Kemudian isu yang kedua adalah tujuan pendidikan Kristen. Untuk apa Anda menyelenggarakan pendidikan agama Kristen? Untuk apa Anda membangun gereja? Untuk apa Anda membangun rumah tangga? Untuk apa Anda membangun sekolah? Untuk apa? Itu menjadi isu-isu penting yang harus kita jawab dalam penyelenggaraan pendidikan agama Kristen. Apakah Anda membangun rumah tangga sebagai konteks penyelenggaraan pendidikan agama Kristen hanya untuk menjawab identitas Anda, ya, supaya tidak dikenal sebagai orang yang tidak laku, atau yang jomblo seumur hidup, atau jomblo akut, ya kan? Anda menikah karena ingin menghilangkan identitas jomblo akut. Untuk apa Anda menikah? Karena pernikahan itu akan membangun konteks pendidikan, itu namanya rumah tangga. Untuk apa Anda mendirikan rumah tangga? Untuk apa Anda mendirikan gereja? Untuk cari uang sepuluhan? Untuk cari uang persembahan? Untuk apa Anda mendirikan sekolah? Ini yang paling parah. Sekolah Kristen itu menjadi apa? Alat untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Anda lihat itu. Luar biasa mahalnya. Itu yang saya katakan tadi pada pondasi sosiologisnya. Dirancang dengan harga itu, dirancang, dibuat skenario supaya apa? Orang lain tidak sekolah di situ, hanya orang tertentu yang sekolah di situ. Jadi dia menyasar sosiologis, tidak untuk seluruh semesta, tidak untuk seluruh ujung bumi, tapi untuk kelompok tertentu. Jadi Yesus hanya mati untuk kelompok tertentu, ya kan? Menebus kelompok tertentu saja. Saya ragu itu sekolah Kristen itu sama, ya, berani ngeluarin anak karena nggak bayar uang sekolah, ya kan? Mengerikan itu. Nah, kemudian isu yang berikutnya adalah yang harus dijawab oleh pendidikan Kristen menurut Robert Pasmino adalah murid atau peserta didiknya. Siapa mereka itu? Kalau Anda membuka PAUD itu, berarti anak-anak balita batita. Siapa mereka itu? Ya, anak-anak. Karena itu jangan meraih mereka. Ya, seperti orang dewasa. Anda tuntut dia menjadi seperti, berpikir seperti Anda. Contoh, dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, lalu Anda marah karena menurut Anda barang itu harus ditempatkan sesuai dengan pikiran Anda. Pikiran Anda bukanlah pikiran anak-anak. Pikiran anak-anak bukanlah pikiran orang dewasa. Jadi siapa mereka itu yang Anda didik itu? Orang yang belum bertobat. Kalau dia orang belum bertobat, wajar menyakiti Anda, membuat Anda tersinggung. Karena itu jangan menyerah, layani terus. Ya. Jangan tinggalkan pelayanan Anda itu. Siapa mereka itu? Itu banyak orang pendeta sakit hati sama jemaatnya kurang kan tidak memahami siapa yang dia didik, siapa jemaat yang dia didik,
Guru juga kecewa. Ya, kecewa dengan rekan sekerjanya, kecewa dengan pimpinannya, kecewa dengan muridnya, kecewa dengan orang tua muridnya, karena kurang memahami siapa yang Anda didik. Kalau mendidik anak di sekolah, juga mendidik orang tua enggak? Sepaket enggak itu? Juga mendidik teman sejawat enggak? Juga mendidik pemimpin enggak? Lalu kenapa orang kecewa? Nah, itu menjadi isu yang harus Anda dipikirkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan agama Kristen. Yang kedua, yang berikut adalah gurunya. Isu yang berikutnya adalah yang pikirkan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Kristen adalah gurunya atau pendidiknya, pendidik Kristennya. Siapa mereka itu? Apakah mereka itu guru itu hanya berlabel Kristen, ber-KTP Kristen, atau sesungguhnya hidup dalam kekristenan, menghidupi Kristus? Nah, ini harus Anda pikirkan supaya tidak kecewa dengan rekan. Siapa pendeta itu? Kalau pendeta atau gembala itu sebagai pendidiknya. Oh, banyak orang jadi gembala, banyak pendeta yang belum lahir baru. Dosen saya 20 tahun, ya, sudah lulus sampai level magister dari Korea. 20 tahun menjadi kepala ketua sekolah teologi. Tapi selama 20 tahun itu dia belum bertobat, belum percaya Yesus. Tapi kalau dia ketemu orang, ditanya, apa kamu Kristen? Iya, Kristen. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian isu yang berikutnya adalah kurikulum. Apa yang harus diajarkan? Apa yang harus diajarkan? Apa yang paling mendesak untuk diajarkan? Contoh, mengajarkan psikologi sebagai konten pendidikan agama Kristen? Iya. Tapi apakah itu lebih urgen daripada mengajarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengajarkan orang berdoa, mengajarkan orang cara membaca Alkitab, cara menerapkan Alkitab. Jadi mana yang menjadi skala-skala prioritas? Ya, dengan pendidikan agama Kristen, mata pelajaran agama Kristen, tapi lebih asik mendalami psikologi, lebih asik mendalami konten-konten materi-materi filsafat daripada teologinya. Nah, kurikulumnya itu apa yang diajarkan. Nah, kemudian isu yang berikut adalah metode pendidikan. Bagaimana mewujudkannya supaya tercapai, ya, supaya Alkitab atau firman Tuhan yang Anda ajarkan itu sampai pada orang yang Anda ajarkan itu. Bahkan bisa dikerjakan oleh orang tersebut, bisa dilaksanakan. Kemudian isu yang berikut adalah fungsi sosial sekolah. Apa fungsi sosial sekolah itu? Konteks pendidikan dan pembelajarankah? Apakah sekolah hanya tempat belajar kognitif, mendapat nilai angka-angka, tetapi moralnya bobrok, karakternya jelek? Ya. Jadi apa hanya sekolah sebagai tempat belajar kognitif saja, psikomotoris, atau juga belajar tentang Tuhan, spiritualitas? Dan yang terakhir, isu yang terakhir adalah evaluasi pendidikannya. Bagaimana kita tahu kita sudah sampai pada tujuan? Ya, bagaimana menetapkan bahwa sudah berhasil penyelenggaraan pendidikan kita, sudah berhasil ibadah kita hari ini, sudah berhasil komsel kita hari ini? Apa alat evaluasinya? Apa instrumennya? Nah, di gereja ya, sering sekali hal ini tidak dihiraukan. Alat evaluasi pembelajarannya tidak ada. Di sekolah masih ada, ya kan? Apalagi di rumah tangga, nggak ada alat evaluasinya.
Yang ada hanya kita kumpul di malam tahun baru, maaf-maafan, tapi tidak ada evaluasi. Iya kan? Nah, kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita menjelaskan lebih banyak tentang pengertian pendidikan Kristen, ada 7 pertanyaan yang amat penting untuk kita jawab terlebih dahulu. Jadi, oleh siapa? Siapa pendidiknya? Untuk siapa? Siapa peserta didiknya? Di mana konteksnya? Di mana diselenggarakan? Apa yang dipelajari? Atau kurikulumnya apa? Kemudian dengan cara bagaimana? Apa metodenya? Kemudian kapan atau berapa lama waktu kita menyelenggarakan pendidikan itu? Pembelajaran itu. Pasminyo mengatakan pendidikan Kristen tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Adapun konteks-konteks pendidikan Kristen terjadi dalam 3 ranah berikut. Yang pertama dalam konteks keluarga. Kita mendidik orang di dalam keluarga. Ya. Pendidikan keluarga dilangsungkan demi anak-anak supaya menjadi beriman. Sebagaimana disampaikan dalam Imamat pasal yang ke-6. Kemudian dalam konteks gereja, kita mendidik orang dalam konteks gereja. Tempat di mana orang-orang percaya berkumpul. Ya kan? Sebagaimana kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Jadi kita juga dapat lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16, di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Saya berharap Anda membuka kitab itu satu persatu, mempelajarinya. Juga pelanggaran pendidikan agama Kristen juga terjadi dalam konteks sekolah. Ini yang sering di Indonesia disebut dengan istilah PAK, pendidikan agama Kristen. Ya. Tapi kalau di barat PAK itu ya di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam sekolah. Nah, apalagi di luar negeri tidak ada mata pelajaran agama Kristen di sekolah. Jadi tekanan eratnya hanya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dan di dalam gereja. Ya. Selain itu dalam konteks sekolah, ya, dalam penyelenggaraan pendidikan agama Kristen, sekolah Kristen harus mampu mengintegrasikan iman dan pengetahuan. Jadi jangan hanya tempat belajar kognitif, ya, tapi juga mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan iman. Jadi orang pintar untuk semakin mencintai Tuhan, bukan pintar untuk semakin melawan Tuhan. Nanti datanglah penentang Tuhan dengan menambah jumlah deretan teori-teori evolusi atau neo-evolusi, ya gitu ya. Siapa tahu Anda penyelenggara neo-evolusi atau new evolusi Anda katakan gitu ya. Evolusi, teori evolusi yang terbaru gitu ya. Jadi Anda mempelajari, Anda mendidik anak di sekolah semakin pintar sekali, tapi tidak semakin untuk mencintai Tuhan. Karena apa? Penyelenggaraan pendidikan Kristen di dalam sekolah tidak terintegrasi antara iman dan pengetahuan. Nah, kemudian sekolah negeri, kita harus melihat anak-anak menghadapi tantangan nilai dan iman di sana karena ada kemajemukan. Kita harus menjawab ini. Kalau Anda jadi gembala sidang anak-anak jemaat sekolah di negeri, Anda harus memikirkan bagaimana memperbaiki mereka. Karena mereka sehari-harinya lebih banyak di dalam kelas di sekolah negeri, di mana mereka menghadapi tantangan nilai dan tantangan iman di dalam sekolah tersebut. Apa bantuan yang harus kita berikan kepada mereka? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita lanjut kepada yaitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sesudah kita mendalami apa yang dimaksud dengan filsafat, apa yang dimaksud dengan pendidikan, apa yang kita pahami tentang pendidikan agama Kristen, sekarang kita berlanjut kepada yang keempat dan yang terakhir dalam materi kita itu, yaitu tentang memahami filsafat pendidikan agama Kristen itu sendiri.
Nah, filsafat pendidikan adalah ilmu yang menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan Kristen yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan. Juga yang berhubungan dengan analitis kritis terhadap struktur dan kegunaan pendidikan Kristen itu sendiri. Jadi filsafat pendidikan agama Kristen secara garis besarnya bukanlah filsafat umum atau bukanlah filsafat pendidikan secara umum atau bukanlah filsafat murni, tetapi merupakan filsafat khusus atau filsafat terapan. Jadi apabila dilihat dari sudut karakteristik objeknya, filsafat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu filsafat umum atau filsafat murni. Filsafat umum atau filsafat murni terdiri dari metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Jadi tentang hal ini, filsafat umum ini kita hanya mempelajari secara sekilas. Nah, yang berikut adalah filsafat khusus atau filsafat terapan. Nah, filsafat khusus atau filsafat terapan ini antara lain adanya filsafat hukum, filsafat pendidikan agama Kristen, filsafat bahasa, dan filsafat yang lain-lainnya yang lebih dikhususkan. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, filsafat ilmu pendidikan dibedakan dalam 4 macam, yaitu ontologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat, substansi, dan pola organisasi ilmu pendidikan. Yang kedua adalah epistemologi, di mana epistemologi adalah ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat, objek, dan material ilmu pendidikan itu sendiri. Kemudian metodologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat, cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aksiologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat, nilai kegunaan teori dan praktik dari sebuah ilmu pendidikan. Selanjutnya, dari sudut pengertian, filsafat didefinisikan ke dalam 2 pengertian, yaitu pertama, filsafat sebagai proses atau philosophy of process. Filsafat sebagai aktivitas berfilsafat atau the activity of philosophizing. Nah, hal ini tercakup di dalamnya adalah aspek-aspek seperti berikut, yaitu pertama, aspek analitis atau the analytic. Hal ini berkaitan dengan aktivitas identifikasi dan pengujian asumsi-asumsi dan kriteria-kriteria yang memandu perilaku. Kemudian, cakupan aspek yang berikut selain analitis adalah evaluasi atau dievaluatif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas kritik dan penilaian tindakan. Kemudian aspek yang berikut adalah aspek spekulasi atau despekulatif. Hal ini berhubungan dengan pelahiran nalar, bagaimana melahirkan nalar yang baru dari nalar yang sudah ada sebelumnya. Lalu kemudian aspek yang berikut adalah aspek integrasi atau diintegratif, yaitu konstruksi untuk meletakkan bersama atau mempertautkan kriteria-kriteria atau pengetahuan atau tindakan yang sebelumnya terpisah menjadi utuh kembali. Jadi proses filosofi itu membangun dinamika dalam pengembangan ilmu intelektual. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, selain filsafat sebagai proses dengan 4 aspek, itu analitis, evaluasi, spekulasi, dan integritas. Yang kedua, filsafat sebagai produk atau filosofi as product. Nah, produk dari aktivitas berfilsafat adalah namanya pemahaman atau yang dikenal dengan istilah understanding. Jadi hasil daripada orang berfilsafat lahirlah namanya pemahaman atau understanding ini, yakni tentang bagaimana mengklarifikasi sesuatu dengan kata, dengan ide, dengan konsep dan pengalaman yang semula
membingungkan atau bisa bersifat kabur sehingga bisa menjadi jernih dan dapat dimanfaatkan untuk pencarian pengetahuan lebih lanjut. Contoh, Anda menderita, kemudian Anda berfilsafat. Jadi, filsafat sebagai proses. Anda mencari tahu mengapa Anda menderita. Dengan sejumlah langkah-langkah alat pertanyaan filosofis, Anda mengkaji alasan-alasan Anda menderita. Kemudian dari hasil Anda mengkaji itu, lahirlah namanya pemahaman. Sehingga Anda sampai pada sebuah kesimpulan, oh, saya menderita karena ini. Itu. Jadi filsafat sebagai understanding, melahirkan pemahaman. Hasil dari berfilsafat, Anda jadi tahu, Anda jadi paham. Ya. Nah, filsafat, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah suatu bangunan pemikiran yang secara internal bersifat konsisten dan tersusun dari respon-respon yang dibuat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses berfilsafat. Pertama-tama, filsafat memang tampak sebagai suatu jawaban, sebagai posisi sikap dan konklusi atau ringkasan akhir dan juga rencana final, sebagaimana diungkapkan oleh Charles dan Robert. Kemudian filsafat itu sendiri tidaklah sama dengan teologi. Jadi jangan disamakan. Filsafat ya filsafat, teologi adalah teologi. Ya. Dan teologi bukan filsafat itu sendiri. Jadi kalau Anda mengajarkan filsafat, jangan di tengah-tengah orang yang berteologi, jangan Anda berpikir Anda telah mengajarkan teologi. Ya. Jadi filsafat adalah filsafat, teologi adalah teologi. Teologi bukanlah filsafat, filsafat bukanlah teologi. Namun di antara keduanya harus pula diakui bahwa filsafat dan teologi ada hubungan. Arthur Holmes sendiri dalam karyanya yang berjudul Philosophy A Christian Perspective yang ditulis tahun 1950 mengemukakan bahwa filsafat dapat memperkaya pengembangan atau memperkaya pemikiran teologi dan upaya berteologi atau worldview teologi itu sendiri. Dalam penjelasan saya sebelumnya, kita menerima filsafat apabila filsafat itu mengakui dirinya belum sampai kepada kebenaran dan siap menerima kebenaran yang sudah dipahami oleh teologi, karena teologi itu sudah sampai pada kebenaran. Ya. Jadi kita menggunakan filsafat sebagai alat pengembangan ilmu teologi, jadi bukan sebagai kontennya. Nah, sebagai alat pengembangan ilmu teologinya. Karena kita hidup dalam konteks yang semakin mengacau kepada kemampuan intelektual dalam menjalani kehidupan sehari-hari, oleh karena itu kita membutuhkan bantuan filsafat. Ya, untuk memikirkan apa yang sedang terjadi, sehingga lahirlah pemahaman baru. Ya, sehingga kita tahu bagaimana menjawab sebuah persoalan yang sebelumnya belum pernah ada. Ya kan? Nah, kemudian namun demikian di tengah-tengah kemajuan teknologi, kemajuan masyarakat di era teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu, Allah tetap memanggil kita untuk memainkan peran sebagai garam dan terang dunia. Jadi dalam konteks untuk menjawab masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kemajuan masyarakat yang dihinggapi oleh perkembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka teologi membutuhkan filsafat sebagai alat pengembangan ilmunya. Nah, hal ini juga sama seperti yang dikemukakan oleh Holmes. Kita terpanggil untuk memberi kontribusi terhadap budaya zaman, yakni suatu hati intelektual atau intellectual conscience, ya. Ya, dan suatu pandangan yang menyeluruh bagi masyarakat, coherence worldview, pengembangan wawasan berpikir yang luas. Jadi kita jangan menjadi teolog-teolog yang berpikiran sempit,
Kalau kita sempit, bagaimana kita mau menjawab persoalan-persoalan yang luas? Ya. Nah, lebih lanjut dikatakan oleh Holmes, berpikir secara sistematis. Kita harus berpikir, teologi harus berpikir secara sistematis. Filsafat pendidikan agama Kristen menemukan cara berpikir secara sistematis, menemukan cara berpikir secara analisis, menemukan cara berpikir secara sintetis, dan menemukan cara berpikir secara deskriptif dan normatif dalam memenuhi panggilan kekristenan. Sangatlah berguna untuk membuat kita lebih efektif. Ya, coba saudaraku, jika terjadi pandemik corona seperti sekarang, gereja tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak terbiasa. Ya, menggunakan cara berpikir filsafat yang sistematis, analitis, sintetis, dan deskriptif dan normatif. Ya, karena pendeta kita itu sukanya apa? Mendoktrinasi. Ada amin, amin. Jadi tidak orang diberi kesempatan untuk berpikir tentang apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Tidak ada kesempatan untuk memvalidasi apa yang disampaikan oleh pendeta di depan mimbar itu terhadap teks-teks yang dibukakan itu apa tepat atau tidak tepat. Hanya kita dipaksa untuk mengaminkan. Benar enggak apa yang dijelaskan dengan apa yang terdapat pada teks itu? Jangan-jangan apa yang ada teks dengan apa yang diungkapkan oleh pendeta itu berseberangan. Ya, original teksnya dengan interpretasi pasti berbeda. Ya, apalagi khotbah itu tidak disiapkan secara exegesis atau expository preaching, ya kan? Tidak dikaji teks itu dengan nalar atau dengan alat bantu cara berpikir filsafat. Nah, kemudian berdasarkan hasil kajian pemikiran terhadap dua tokoh tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa peran filsafat pendidikan agama Kristen dalam pengembangan teologi adalah sebagai pengembangan wawasan atau worldview, kriteria untuk dapat menguji kebenaran pandangan dan pemahaman yang berkembang di tengah-tengah konteks di mana gereja sedang berdiri, untuk menolong gereja atau menolong kita sebagai hamba Tuhan dalam berapologetika dan memperdalam keterampilan dalam menggali pesan Alkitab atau dalam menggunakan hermeneutika. Hermeneutika itu adalah alat dalam menggali Alkitab yang dipinjam dari filsafat. Nah, itu salah satu bukti sumbangsi filsafat dalam pengembangan teologi yang namanya hermeneutika. Karena hermeneutika itu tidak lahir dari pemikiran kekristenan, tapi dipinjam oleh bapak-bapak gereja dari filsafat Yunani kuno. Nah, ini orang Kristen tahu bahwa Allah yang adalah sumber kebenaran telah menyatakan kebenarannya itu dalam dan melalui sabda dan pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah rumusan filsafat orang Kristen harus merenungi berbagai segi kehidupan yang tidak boleh lepas dari kerangka pemikiran Alkitab. Jadi menjadi guru tidak boleh lepas dari Alkitab. Berkhotbah tidak boleh lepas daripada Alkitab. Mengajar tidak boleh lepas dari Alkitab. Bahkan berbicara saja, kata firman Tuhan, kita harus berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Nah, Theodore Platinga mengatakan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak saja dipanggil Allah untuk menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku. Jadi sebagai pelaku firman, maka tentu kita membawa prinsip hidup Alkitab ke dalam arena pemikiran filsafat hidup yang sedang kita gumuli. Karena itulah filsafat Kristiani dapat bebas berakar dari Alkitab. Itu kata Theodore Platinga, bebas berakar pada Alkitab, bukan bebas berakar dari yang lain, dari ilmu-ilmu lain.
tapi berakarnya pada Alkitab. Nah, sebagai kesimpulan, Anda bisa lihat gambar tentang hubungan filsafat pendidikan dengan teologi. Ya, nanti Anda lihat di situ dalam gambar itu. Ini juga ada dalam buku saya, di dalam buku Filsafat Pendidikan Agama Kristen yang saya tulis. Nah, induknya adalah filsafat. Kemudian filsafat itu dibagi pada dua cabang, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Nah, filsafat umum itu adalah filsafat murni namanya, mengkaji tentang apa yang disebut metafisika, epistemologi, nah, logika dan aksiologi. Ya. Kemudian filsafat khusus adalah filsafat yang dipakai untuk mengembangkan sebuah bidang ilmu tersendiri. Contohnya filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni dan sebagainya. Nah, kemudian filsafat pendidikan ya dengan filsafat umum ya yang melahirkan aksiologi, dalam hal ini estetika, dan filsafat umum yang melahirkan metafisika, yang melahirkan ilmu-ilmu teologi, ya memiliki hubungan yang erat dengan filsafat khusus, yaitu salah satunya pada filsafat pendidikan agama Kristen. Jadi dalam filsafat pendidikan agama Kristen, ya kita membahas teologi, kita membahas etika, kita membahas estetika, kita membahas ilmu-ilmu pendidikan secara umum untuk kita gunakan dalam pengembangan pendidikan agama Kristen. Itulah kesimpulan daripada apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan agama Kristen. Filsafat pendidikan agama Kristen adalah filsafat yang memadukan antara teologi, etik, estetika dengan ilmu-ilmu pendidikan yang secara umum menjadi pokok pembahasannya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Kiranya Anda dapat menyimaknya dengan baik, untuk Anda dapat mempersiapkan diri dalam diskusi kita pada pertemuan-pertemuan yang sudah kita jadwalkan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah digariskan di dalam jadwal perkuliahan yang dibuat oleh PAK kita. Kiranya sampai sini kita berpisah untuk sementara waktu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengingatkan Anda untuk jangan lupa menyelesaikan tuntutan-tuntutan dalam materi mata kuliah ini, tugas-tugas Anda, sehingga kita dapat menyelesaikan mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen ini dengan baik dan dengan nilai yang sangat memuaskan yang dapat dipersembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sebuah pertanggungjawaban. Karena saya percaya apa yang Anda dapat dalam perkuliahan yang diejawantkan melalui nilai adalah sebagai alat ukur ya relasi Anda dengan Tuhan, dan sebagai alat ucapan syukur bahwa tanda untuk menyatakan bahwa Anda telah disertai oleh Tuhan selama Anda melaksanakan pembelajaran selama 1 semester ini dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda, hari Anda semakin lebih baik ke hari-hari berikutnya. God bless you.